Halo anak-anak, bagaimana kabarnya untuk hari ini? Miss harap semuanya baik-baik saja dan tetap di rumah aja melakukan pembelajaran online kita. Oke, minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang dinamika kependudukan Indonesia. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam kondisi alam Indonesia. Sekarang Miss minta untuk membuka buku paket IPS-nya halaman 51. Kondisi alam Indonesia. Di Indonesia terkenal dengan keindahan alam dan berbagai sumber daya alamnya. Oleh karena itu, tidak heran lagi banyak wisatawan-wisatawan dari luar negeri datang ke Indonesia untuk melihat berbagai macam sumber daya alam di Indonesia, seperti di Lombok, di Bali, Yogyakarta, dan lain-lain. Karena itulah Indonesia memiliki berbagai keuntungan yang tidak sedikit lagi. Keadaan alam Indonesia dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, keadaan wilayah fisik Indonesia, dan yang kedua, keadaan wilayah flora dan fauna. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang keadaan fisik wilayah. Sebagai suatu wilayah, Indonesia memiliki keadaan fisik tertentu. Keadaan fisik tersebut dapat dikenali dari keadaan geologi, bentuk muka bumi, dan iklim. Keadaan fisik akan mempengaruhi corak atau karakteristik makhluk hidup yang tinggal di atasnya. Sekarang kita masuk ke bagian A, yaitu kondisi geologi Indonesia. Nah, sekarang Miss mau bertanya, pernah nggak kalian mendengarkan istilah lempeng bumi? Nah, ternyata bumi itu tempat kita hidup, tempat kita tinggal, di mana bumi tidak bulat secara utuh, tetapi terdiri atas berbagai lempengan yang bergerak terhadap satu dan lainnya. Indonesia terletak di antara pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indonesia-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Lempeng Pasifik bertumbukan dengan Eurasia di utara, Papua, Maluku Utara. Selain terbentuk pegunungan dan gunung api, tumbukan lempeng tersebut dapat menghasilkan fenomena gempa bumi. Gempa bumi ini terjadi karena adanya lempeng yang saling bertumbukan sehingga menghasilkan getaran yang sampai ke dalam permukaan bumi. Tumbukan lempeng tersebut kemudian membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Gempa bumi ini dapat dibedakan menjadi dua bagian, yang pertama gempa bumi tektonik, dan yang kedua gempa bumi vulkanik. Gempa tektonik ini adalah gempa yang terjadi karena pergerakan lempeng tektonik, sedangkan gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi karena adanya aktivitas kegunung apian. Gempa bumi dapat mengakibatkan berbagai bencana alam, salah satunya yaitu tsunami, yang dimana goncangan akibat gempa bumi ini membuat gerakan tanah di dasar laut, sehingga menimbulkan gelombang. Ketika sampai di pantai, gelombang tersebut semakin besar, sehingga menimbulkan bencana tsunami. Nah, selain gempa bumi, Indonesia juga rawan akan adanya gunung berapi. Gunung berapi adalah lubang kepundan dalam kerak bumi yang tempat keluarnya cairan, magma atau gas, atau bahkan cairan lainnya ke permukaan bumi. Nah, ciri dari gunung berapi ini adalah kawah atau rekahan, yang dimana sewaktu-waktu gunung berapi tersebut dapat secara tiba-tiba meletus. Sebagian gunung yang ada di Indonesia ini adalah merupakan gunung yang aktif, yang dimana ciri-ciri gunung berapi yang aktif ini adalah adanya aktivitas kegunung apian seperti semburan gas dan lontaran material. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagian B, yaitu bentuk muka bumi. Indonesia terdiri atas belasan ribu pulau, baik yang berukuran besar maupun yang berukuran kecil. Jumlah pulau seluruhnya yaitu 13.466 buah.
Luas wilayah Indonesia mencapai 5.180.053 km², terdiri atas dataran sebesar 1.922.570 km², dan lautan seluas 3.257.483 km². Nah, dari situ berarti wilayah lautan di Indonesia lebih luas dari daratan di Indonesia. Oke anak-anak, sampai di sini dulu untuk pertemuan kita hari ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya.